Analisa sampai kembali mudah bersama gua Felix. Intro dulu. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas tentang ikatan cinta, bukan sinetron loh, tapi ini ikatan cinta antara Suriname dan Belanda. Ikatan cinta yang seperti apa sih? Kita lihat dulu. Jadi Suriname tuh bukan negara yang top of mind di sepak bola ya, bahkan di benua Amerika, karena negara mereka cukup kecil dan gak begitu bagus di aspeknya itu. Baru merdeka aja tahun 1975. Suriname sebelumnya adalah negara jajahan Belanda yang mulanya banyak dihuni keturunan Afrika dan orang Jawa yang dibawa oleh Wong Londo dari Indonesia buat kerja di sono, jadi tawanan. Jadi orang Wong Jawa yang jadi tawanannya Wong Londo itu dipindah ke Suriname. Dan menurut Hein Fruging di tahun 2001, 70% dari orang Jawa itu adalah Jawa Tengah, orang Jawa Tengah. Pada intinya tuh Suriname itu negara yang diverse banget, multiras. Kesangan dari sana beragam. Dan uniknya karena Suriname itu bekas jajahan Belanda, jadi warga mereka juga dianggap warga Belanda juga. Akhirnya banyak orang Suriname bebas migrasi ke Belanda semaunya tanpa dibatasi jumlahnya. Nah, di tahun 1973, 2 tahun sebelum mereka merdeka, PM Belanda Tejup dan Uil sengaja mau kasih kemerdekaan ke Suriname dengan harapan bisa mengontrol jumlah imigran ke Belanda. Tapi karena warga Suriname udah dengar wacana ini, akhirnya mereka serentak banyak yang pindah ke Belanda itu sebelum ada pelarangan itu. Nah, menurut Hans van Amersfoort di tahun 2011, tahun 75 aja udah ada lebih dari 110.000 orang di Suriname yang menetap di Belanda. Di negeri kincir angin itu kemudian mereka ngelanjutin hidup dan membuat keturunan. Di sepak bola sendiri Belanda selalu akrab sama pemain kulit putih. Sebelum kemunculan Ruud Gullit sama Frank Rijkaard, 2 pemain berpostur tinggi yang sama-sama keturunan Suriname. Mereka jadi figur sentral Der Oren bersama Marco van Basten di Euro 1988, juga menjadi figur yang membawa sukses Milan sejak tahun 89 sampai tahun 90-an awal. Setelah angkatan Gullit dan Rijkaard, banyak lagi keturunan Suriname yang memperkuat timnas Belanda. Kita sebut aja ada Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Winston Bogarde, Edgar Davids, dan mereka pun pernah tampil bareng di Euro 2000. Di medio 90-an sempat ada isu juga yang panas kalau timnas Belanda itu nggak akur karena ada 2 kubu kulit putih sama kubu kulit hitam. Tapi isu itu ditepis jurnalis Humberto Tan dan Guus Hiddink selaku pelatih langsung saat itu. Dan pasti muncul pertanyaan, kenapa para pemain keturunan Suriname ini nggak main buat negara asalnya aja? Ya selain karena sepak bolanya Belanda jauh lebih maju, terus kita lihat alasan lainnya juga ya. Selain sepak bola Belandanya juga maju, bisa dibilang sepak bolanya Suriname juga sangat carut marut. Sepak bolanya bisa dibilang juga carut marut untuk Suriname, untuk level Suriname. Makanya itu nggak menjanjikan juga. Dan alasan lainnya juga karena unsur sosiopolitik dari negara yang beribu kota di Paramaribo itu, yaitu sejak merdeka Suriname punya aturan kalau sudah migrasi ke Belanda nggak boleh lagi membela timnas Suriname. Jadi ya itu blessing in disguise. Makanya kita nanti ada Jurien Timber, Ryan Gravenberch, terus Devin Rance, nama-nama kayak mereka yang akan berkibar. Kalau era sekarang yang masih aktif ada Virgil van Dijk, Jeffrey Bruma, Georginio Wijnaldum. Di tahun 2009 pun ada data dari FIFA menunjukkan kalau ada 150 pemain Eredivisie keturunan Suriname. Ini nunjukin kalau pengaruh Suriname di sepak bola Belanda itu cukup besar. Dan adanya aturan migrasi ini bikin Belanda bebas buat manfaatin jasa pemain keturunan Suriname itu. Dan adanya hubungan erat dari keturunan Suriname dan Belanda, mereka sampai di titik juga pernah mengadakan laga amal di tahun 91 untuk menggalang dana membantu korban kecelakaan pesawat di Paramaribo, ibu kota Suriname. Bisa dibilang Suriname dan Belanda ini adalah cinta yang ikatan cintanya ya ikatan cinta sejati, karena boleh dibilang Belanda itu sangat
terbantu dengan hadirnya para pemain blasteran Suriname ini untuk berprestasi, dan terbukti kan blasteran Suriname ini justru menjadi nama-nama besar di sepak bola dunia. Apakah langkah kita bisa mengikuti langkah Suriname naturalisasi ke Belanda? Gua rasa sih enggak ya. Naturalisasi itu enggak selalu jadi jalan pilihan terbaik, tapi mengembangkan talenta lokal untuk timnas kita itu jauh lebih baik. Itu aja pesan dari gua untuk hari ini, dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Ciao.